Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar matematika. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang operasi hitung bilangan desimal. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami operasi hitung bilangan desimal dengan benar. Baik anak-anak, Pak Guru ingin bertanya, apakah anak-anak masih ingat bilangan desimal? Sekarang kita bahas tentang operasi hitung bilangan desimal. Yang pertama, penjumlahan bilangan desimal. Kita pelajari menggunakan soal 3,25 ditambah 2,43 sama dengan titik-titik. Kita pakai cara susun. Baik anak-anak, kita tulis kembali 3,25 dan 2,43. Yang perlu diingat bahwa dalam menyusun angkanya, komanya harus sejajar. Baik, kita hitung bersama-sama. Kita tandai dengan tanda tambah. Nah, Pak Guru di sini sudah membedakan warnanya agar anak-anak mudah menghitungnya. Baik, kita mulai. 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Benar sekali, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Komanya kita tulis lagi. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti 3,25 ditambah 2,43 sama dengan 5,68. Berarti jawabannya adalah 5,68. Mudah bukan? Anak-anak pasti bisa. Kita lanjutkan. Penjumlahan bilangan desimal dengan teknik menyimpan. Kita pelajari menggunakan soal 4,58 ditambah 3,24 sama dengan titik-titik. Kita cari dengan cara bersusun. Kita tulis kembali 4,58 dan 3,24. Seperti tadi, yang perlu diingat adalah komanya harus sejajar. Pak Guru juga sudah mewarnai dengan warna yang berbeda agar anak-anak mudah menghitungnya. Kita tanda dengan tanda tambah. Baik, kita jumlahkan bersama. 8 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Karena 12 dua angka, maka kita tulis duanya saja. Kemudian yang satu sebagai satu puluhan itu disimpan di depannya. Berarti kemudian 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Kemudian komanya sejajar, kita tulis lagi. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti jawabannya
7,82. Kita tulis 7,82. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah paham? Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pengurangan bilangan desimal. Baik anak-anak, soalnya seperti ini. 16,84 dikurangi 3,6 sama dengan titik-titik. Kita memakai cara bersusun kembali. 16,84 ditambah dengan 3,6. Kita tandai dengan tanda kurang. Baik anak-anak, mari kita hitung. 4 dikurangi tidak ada atau 0 sama dengan 4. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Kemudian tanda koma kita turunkan. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian 1 dikurangi 0 atau tidak dikurangi berarti masih tetap 1. Berarti jawabannya 13,24. Kita tulis di sini 13,24. Nah, anak-anak pasti bisa memahami pengurangan bilangan desimal ini karena sangat mudah. Baik, kemudian kita lanjutkan pengurangan bilangan desimal dengan teknik meminjam. Mari kita pelajari bersama-sama. 24,94 dikurangi 2,57 sama dengan titik-titik. Kita cari menggunakan cara bersusun. 24,94 dikurangi 2,57. Pak Guru sudah membedakan warnanya agar mudah dalam menghitungnya. Baik, kita tandai dengan kurang. Mari kita hitung bersama-sama. 4 dikurangi 7 sama dengan berapa? Tidak bisa, maka meminjam bilangan yang ada di depannya. Berarti kita pinjam 1 puluhan. Kita coret 9-nya, karena dipinjam 1 puluhan maka menjadi 8. Kemudian karena 4-nya ini tadi meminjam 1 puluhan, 1 puluhan itu 10, maka 10 ditambah 4 menjadi 14. Kemudian baru kita kurangkan. 14 dikurangi 7 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kemudian komanya kita turunkan. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 0 atau tidak dikurangi, berarti langsung kita turunkan 2. Berarti jawabannya adalah 22,37. Baik, kita tulis di sini. Berarti 24,94 dikurangi 2,57 sama dengan 22,37. Mudah bukan? Pak Guru yakin anak-anak pasti bisa memahami tentang pengurangan bilangan desimal dengan teknik meminjam. Karena Pak Guru yakin anak-anak kelas 4 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan desimal. Mari kita pelajari. Kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan operasi hitung perkalian desimal. Di sini sudah ada soal 0,25 dikali 0,5.
Kita akan menggunakan dua cara untuk mengerjakan perkalian desimal ini. Nanti kita tinggal pilih cara mana yang kita anggap cara yang paling mudah. Untuk cara yang pertama, kita ubah dulu semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 0,25, jika kita perhatikan, di sini ada dua angka di belakang koma, 1, 2. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 25/100 kali. Kemudian untuk 0,5, di sini ada satu angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 5/10, sama dengan. Selanjutnya untuk perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 25 dikali 5 sama dengan 125 per 100 dikali 10 sama dengan 1000. Selanjutnya 125 dibagi 1000 akan menghasilkan bilangan desimal. Caranya, kita tulis dulu di sini 125, kemudian karena 1000 ini nolnya ada 3, maka kita letakkan koma 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita letakkan koma dan di depannya kita beri 0. Jadi hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya kita coba lihat cara yang kedua. Cara kedua ini menggunakan cara perkalian bersusun ke bawah, sama dengan perkalian bilangan bulat biasanya. Tapi untuk perkalian desimal, komanya kita sejajarkan. Jadi kita tulis di sini 0,25 dikali 0,5. Komanya kita sejajarkan. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5-nya kita tulis di sini dan 2-nya kita sisip di sini. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu 10 ditambah 2 sama dengan 12. 2-nya kita tulis di sini dan 1-nya kita sisip di sini. Sisip yang tadi kita coret saja. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0. Lalu kita tambah dengan 1, hasilnya 1. Kita tulis di sini 1. Selanjutnya 0 dikali 5 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian 0 dikali 2 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Dan yang terakhir 0 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian kita jumlahkan. 5 kita turunkan saja. Kemudian 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 0 yang ini kita turunkan saja. Selanjutnya, untuk meletakkan koma, kita hitung. Di sini ada 2 angka di belakang koma, dan di sini ada 1 angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Maka kita letakkan koma 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita letakkan koma di sini. Jadi hasilnya adalah 0,125. Hasilnya sama dengan cara pertama. Jadi kita tulis di sini hasilnya 0,125. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. 1,6 dikali 0,75. Untuk cara yang pertama, kita ubah dulu bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 1,6 ada 1 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 16/10 dikali, kemudian 0,75 ada 2 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah
75/100 sama dengan, selanjutnya 16 kita kalikan dengan 75. Kalau kita cari hasilnya adalah 1200 per 10 dikali 100 hasilnya 1000 sama dengan, selanjutnya 1200 dibagi 1000 akan menghasilkan bilangan desimal. Caranya kita tulis dulu di sini 1200. Kemudian karena 1000 ini nolnya ada 3, maka kita letakkan komanya 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Di sini kita letakkan koma. 0 yang di belakang koma ini tidak perlu kita tulis. Jadi hasilnya adalah 1,2. Selanjutnya kita lihat cara yang kedua, cara perkalian bersusun ke bawah. 0,75 dikali 1,6. 0,75 kita letakkan di atas karena dia ada 3 angka. 1,6-nya kita letakkan di bawah. Dalam perkalian, walaupun angkanya kita balik, hasilnya tetap sama. Komanya kita sejajarkan. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nolnya kita letakkan di sini dan 3-nya kita sisip di sini. Kemudian 6 dikali 7 sama dengan 42. 42 ditambah sisip 3 sama dengan 45. 5-nya kita tulis di sini dan 4-nya kita sisip di sini. Sisip yang tadi kita coret saja karena sudah kita pakai. Kemudian 6 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah sisip 4 hasilnya 4. 4-nya kita tulis di sini. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. 5-nya kita tulis di sini. Kemudian 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita tulis di sini 7. Dan yang terakhir 1 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis 0-nya di sini. Kemudian kita jumlahkan. 0 kita turunkan. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 kita tulis di sini dan 1-nya kita sisip di sini. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 2-nya kita tulis di sini dan 1-nya kita sisip di sini. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk meletakkan koma, kita hitung di sini ada 2 angka di belakang koma. Dan di sini ada 1 angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Maka kita letakkan koma 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita letakkan koma di sini. Kemudian 0 yang di belakang ini kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 1,2 sama dengan cara yang pertama. Jadi di sini kita tulis hasilnya 1,2. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. 7,45 dikali 8. Ini adalah operasi hitung bilangan desimal dengan bilangan bulat. Kita kerjakan juga dengan 2 cara. Cara yang pertama, 7,45 ini ada 2 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 745/100 dikali 8 ini bentuk pecahan biasanya adalah 8/1. Kemudian kita kalikan 745 dikali 8. Kalau kita cari hasilnya adalah 5960 per 100 dikali 1 sama dengan 100. Kemudian kita bagi. Kita tulis dulu di sini 5960. Kemudian karena 100 ini nolnya ada 2,
maka kita letakkan komanya 2 angka dari belakang. 1, 2. Kita letakkan komanya di sini. Kemudian 0 yang di belakang ini kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 59,6. Kemudian kita lihat cara yang kedua. 7,45 dikali 8. 8 kita tulis di sini saja karena 8 ini adalah bilangan bulat. 8 dikali 5 sama dengan 40. 0-nya kita tulis di sini dan 4-nya kita sisip di sini. Kemudian 8 dikali 4 sama dengan 32. Kita tambahkan sisip 4 sama dengan 36. 6-nya kita tulis di sini dan 3-nya kita sisip di sini. Kemudian 8 dikali 7 sama dengan 56. Kita tambah dengan sisip 3, hasilnya 59. Kita tulis di sini 59. Kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita urutkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Kemudian kita letakkan komanya di sini. Dan 0 yang di belakang koma ini kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 59,6. Sama dengan cara yang pertama. Jadi kita tulis di sini hasilnya 59,6. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan desimal? Di sini kita sudah siapkan 4 buah soal. Mari kita simak pembahasannya mulai dari nomor 1. Oke? Nomor 1, 6,8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Pertama kita perhatikan angka pembaginya, yaitu 4. Untuk mengerjakan soal pembagian pecahan desimal, kita harus memperhatikan angka pembaginya. Jika angka pembaginya sudah dalam bentuk bilangan bulat, maka sudah bisa kita kerjakan. Tapi, kalau angka pembaginya masih dalam bentuk desimal, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi bilangan bulat. Nah, karena soal nomor 1 ini, angka pembaginya sudah dalam bentuk bilangan bulat, maka kita bisa langsung membaginya dengan menggunakan cara pembagian porogapit, walaupun bilangan yang dibagi masih dalam bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? Mari kita lihat pembagian porogapitnya. 6,8 dibagi 4. Kita mulai dari satu angka. 6 dibagi 4. Hasil yang mendekati sama dengan 1. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kemudian setelah mengurang, kita turunkan satu angka, yaitu 8. Kita tulis di sini 8. Nah, karena angka 8 ini melewati koma, maka di sini harus kita kasih koma. Begitu ya. Nah, kemudian kita bagi 28 dibagi 4, hasilnya sama dengan 7. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4 sama dengan 28. Lalu kita kurangkan, hasilnya habis. Jadi 6,8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 1,7. Di sini kita tulis hasilnya 1,7. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. 7,2 dibagi 0,3 sama dengan titik-titik. Kembali kita perhatikan angka pembaginya, yaitu 0,3. Nah, karena angka pembaginya merupakan bilangan desimal, maka kita ubah dulu bilangan desimal ini menjadi bilangan bulat. Karena di sini satu angka di belakang koma, kita bisa mengalinya dengan 10. Atau jika ingin lebih mudah, kita menggunakan cara menggeser koma.
kita akan geser koma ini satu angka ke sebelah kanan. Ya, 1. Nah, setelah koma ini kita geser, maka 0,3 ini menjadi 3. Kemudian, bilangan yang dibagi kita geser juga satu angka ke sebelah kanan. 7,2 menjadi 72. Nah, jika sudah seperti ini dan bilangan pembaginya sudah menjadi bilangan bulat, kita bisa langsung membaginya dengan menggunakan porogapit. 72 dibagi 3 sama dengan 7 dibagi 3, hasil yang mendekati adalah 2 ya. Kemudian kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan 1, lalu kita turunkan satu angka menjadi 12. Nah, karena di sini tidak ada melewati koma, maka di sini tidak kita kasih koma. Gitu ya. Nah, sekarang kita bagi 12 dibagi 3, hasilnya sama dengan 4. Kemudian kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu kita kurangkan, hasilnya habis. Jadi 7,2 dibagi 0,3 hasilnya sama dengan 24. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat lagi contoh soal nomor 3. 4,11 dibagi 1,5 sama dengan titik-titik. Jadi, kita lihat angka pembaginya. Karena di sini angka pembaginya dalam bentuk desimal, maka kita ubah dulu menjadi bilangan bulat. Di sini ada koma, kita geser satu angka ke sebelah kanan. Nah, 1,5 menjadi 15. Kemudian, karena angka pembaginya kita geser satu angka, maka bilangan yang dibagi juga kita geser satu angka ke sebelah kanan. 1. Oke. Nah, 4,11 menjadi 41,1. Lalu di sini kita tulis pembagian porogapitnya. 41,1 dibagi 15 sama dengan, kita langsung ambil dua angka karena kalau satu angka tidak bisa dibagi 15. 41 dibagi 15, hasil yang mendekati adalah 2 karena 2 dikali 15 ini hasilnya sama dengan 30. Lalu kita kurangkan. 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian kita turunkan satu angka. Kita tulis di sini 1. Jadinya 111. Nah, karena 1 ini melewati koma, maka hasilnya juga kita beri koma di sini. Setelah itu baru kita bagi 111 dibagi 15. 111 dibagi 15, hasil yang mendekati adalah 7. 7 dikali 15 sama dengan 105. Lalu kita kurangkan. 1 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam di sini. 1 ini menjadi 0, kemudian 1 di sini menjadi 11. 11 kurang 5 sama dengan 6. Kemudian yang ini tadi sudah menjadi 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian 1 kurang 1 juga sama dengan 0. Tapi tidak usah kita tuliskan hasilnya. Oke, sekarang 6 tidak bisa dibagi 15. Kemudian kita tambahkan saja 0. Nah, karena di sini sudah ada koma, jadi kita tidak perlu lagi menulis koma di sini. Langsung saja kita tambahkan 0. Oke, sekarang kita bagi 60 dibagi 15, hasilnya sama dengan 4. 4 dikali 15 sama dengan 60. Kita kurangkan, hasilnya habis. Jadi 4,11 dibagi 1,5 hasilnya sama dengan 2,74.
Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. 4,075 dibagi 1,25 sama dengan titik-titik. Nah, karena angka pembaginya ada dua angka di belakang koma, maka kita geser dua kali. 1, 2. Jadi 1,25 menjadi 125. Kemudian angka yang dibagi kita geser juga dua kali. 1, 2. Nah, komanya sudah pindah di sini, jadi 4,075 menjadi 407,5. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara pembagian porogapit. 407,5 dibagi 125 sama dengan, kita ambil 3 angka, 407 dibagi 125. Hasil yang mendekati adalah 3. Ya, 3 dikali 125 hasilnya sama dengan 375. Kemudian kita kurangkan. 7 kurang 5 sama dengan 2. Kemudian 0 kurang 7 tidak bisa, kita pinjam satu angka dari 4. 4 ini nanti menjadi 3 dan 0 ini menjadi 10. 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, 4 ini menjadi 3 tadi ya. 3 kurang 3 habis, tapi tidak usah kita tuliskan hasilnya. Selanjutnya, kita turunkan satu angka yaitu 5. 32 menjadi 325. Nah, karena 5 ini sudah melewati koma, maka hasilnya pun kita tulis koma di sini. Oke, sekarang kita bagi. 325 dibagi 125. Hasil yang mendekati adalah 2. 2 dikali 125 hasilnya sama dengan 250. Kemudian kita kurangkan. 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian 2 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam lagi dari sini, dari angka 3. 3 ini menjadi 2 dan 2 ini menjadi 12. Nah, 12 dikurang 5 sama dengan 7. Di sini 2 kurang 2 habis ya, jadi 75. Nah, karena 75 ini tidak bisa dibagi 125, kita tambahkan saja 0 di sini menjadi 750. Tapi kita tidak perlu menulis koma di sini karena sudah ada koma yang di depan. Oke, sekarang kita bagi. 750 dibagi 125 hasilnya sama dengan 6. 6 dikali 125 hasilnya pas 750. Kita kurangkan hasilnya habis. Nah, jadi 4,075 dibagi 1,25 hasilnya sama dengan 3,26. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, mari kita kerjakan soal evaluasi berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Silahkan anak-anak kerjakan soal nomor 1 sampai 8 di buku tulis anak-anak. Kerjakan menggunakan caranya seperti yang Pak Guru tadi sudah contohkan. Kerjakan dengan menggunakan caranya. Ingat ya anak-anak, kerjakan dengan menggunakan caranya. Tulis menggunakan tulisan yang rapi agar anak-anak juga mudah untuk mempelajari kembali. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anakku, pada pertemuan selanjutnya anak-anak akan belajar tentang penaksiran bilangan. Baik anak-anak akan belajar tentang penaksiran bilangan.
Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus berbuat baik dan dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus saling membantu terhadap sesama. Dan juga anak-anak harus selalu hidup rukun. Tak lupa juga menghargai pendapat orang lain, serta selalu berbuat adil. Dan tak lupa, karena masih dalam masa pandemi, anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.